Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMK SMK Bandang Lampung, kelompoknya jurusan ASIS Pengujian Laboratorium. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam pembelajaran analisis terpadu dengan guru pembimbing Bu Anjat dan Pak Zayadi. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi analisa sabun cair sesuai dengan standar nasional Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Aziza Khairunisa, selanjutnya ada Clara Putri Andini, dan yang terakhir ada Dinda Salsabila. Hai semua, aku Aziza Khairunisa. Di video ini kami akan menjelaskan tentang beberapa metode analisa pada sampel sabun nih. Sebelumnya, kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama sabun, karena pasti kalian selalu memakainya, kecuali orang yang jorok ya guys. Haha, bercanda ya teman-teman. Oke, aku jelasin dulu ya sabun itu apa. Jadi, sabun itu adalah garam-garam natrium atau kalsium dari asam lemak. Produk ini digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan dan ada juga yang cair. Contohnya, kalian tahu sabun cuci muka dong. Sabun cuci muka juga bentuknya tuh ada berbagai macam. Ada yang berbentuk gel, krim. Nah, untuk yang berbentuk seperti krim, itu tuh mengandung moisturizer atau pelembab yang efektif membuat tampilan wajah lembut dan lembab. Sedangkan untuk yang berbentuk seperti gel, memiliki tekstur yang ringan untuk membersihkan wajah. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan tersendiri kenapa sih bentuk sabun berbeda-beda, yaitu karena tiap orang memiliki tipe kulitnya masing-masing. Jadi, kalau misalnya sabun tersebut tidak cocok dengan tipe kulit, maka akan menyebabkan kulit menjadi gatal-gatal atau tumbuhnya jerawat. Di video ini, aku akan menjelaskan ada 4 metode analisis dalam sabun. Yang pertama, ada penetapan keasaman atau pH, yaitu power of hydrogen. Yang kedua, ada penentuan alkali bebas, dan yang ketiga ada penentuan asam lemak bebas, dan yang terakhir, penentuan lemak tak tersabun. Oke, yang pertama itu ada penetapan keasaman atau pH. Pengukuran pH atau power of hydrogen pada larutan sampel sabun cair berdasarkan reaksi antara ion-ion H+ dan OH- dengan larutan elektrolit lemah pada elektroda pH meter. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 2588 tahun 2017, nilai hasil pengukuran harus berkisar antara 8 hingga 11. Atau 6 hingga 8 tergantung jenis sabun itu tersendiri, karena tiap-tiap jenis sabun memiliki SNI masing-masing. Nah, untuk analisa penetapan keasaman atau pH, kalian harus menyiapkan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama ada beker gas ukuran 100 ml, yang kedua ada alat pH meter, yang ketiga ada neraca analitik, dan yang terakhir ada bata pengaduk. Sedangkan untuk bahan-bahannya yaitu ada Aquades, lalu larutan buffer pH 4 dan pH 6, lalu jangan lupa sampel sabun cairnya, dan tisu. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama kalian harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, menghidupkan alat pH meter dan menekan yang bertuliskan kal hingga stabil. Lalu, buka tutup bagian bawah pH meter yang terdapat elektroda. Setelah itu bilas dengan Aquades dan jangan lupa dikeringkan menggunakan tisu. Yang ketiga, mengkalibrasi pH meter dengan menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 6, sehingga posisi jarum alat menunjukkan nilai pH tersebut. Yang keempat, menimbang 1 gram sabun cair dilarutkan dengan Aquades hingga 10 ml. Yang kelima, mencelupkan elektroda dalam beker gelas yang terdapat pada sabun cair. Biarkan jarum bergerak sampai posisi konstan. Yang keenam, mencatat angka yang ditunjukkan di monitor pH meter. Dan yang terakhir, merapihkan area kerja. I'll dance, and if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Sehingga pada praktikum kali ini yaitu penetapan keasaman atau pH seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, yaitu hasil pengukuran kalibrasi alat pH meter.
di mana pada larutan buffer pH 4 menunjukkan pH senilai 4 dengan suhu 28,5 derajat Celcius. Sedangkan pada larutan buffer pH 6 menunjukkan pH senilai 6 dengan suhu 28,3 derajat Celcius. Sedangkan dapat kita lihat pada gambar 2 yang merupakan hasil pengukuran pada sampel sabun cair merek Hello, didapatkan nilai pH sebesar 4,2 dengan suhu 28,8 derajat Celcius. Berdasarkan mutu kualitas sabun, menurut SNI nomor 2588 tahun 2017, pH sabun dibatasi rentang 4 hingga 10. Apabila suatu produk memiliki pH di atas 10, akan mengakibatkan kulit pecah-pecah dan kering pada saat kulit kontak dengan sabun. Maka, kulit akan menjadi basah yang mana akan melepaskan sebagian dari asam alami dan juga akan melepaskan kelembapan pada kulit. Sabun juga tidak boleh bersifat asam. Jika sabun bersifat asam, maka senyawa NaOH yang terdapat dalam sabun akan sedikit. Hal ini dapat mengakibatkan lemak atau daki sulit terangkat dan juga menyebabkan kulit iritasi. Dan dapat disimpulkan bahwa sabun cair merek Hello telah memenuhi standar nasional Indonesia nomor 2588 tahun 2017 dengan nilai pH 4,2. Selanjutnya ada penentuan alkali bebas. Alkali bebas adalah alkali yang tidak terikat sebagai senyawa pada pembuatan sabun. Karena penambahan alkali yang berlebihan, adanya alkali bebas menandakan kurangnya jumlah asam lemak dalam formula sabun. Kelebihan alkali bebas pada sabun dapat disebabkan karena konsentrasi alkali yang pekat atau berlebih pada proses penyabunan. Untuk penentuan alkali bebas, kalian perlu memerlukan beberapa alat. Yang pertama ada Erlenmeyer 250 ml, yang kedua ada buret, yang ketiga ada neraca analitik, yang keempat ada pipet tetes, yang kelima statif dan klem, yang keenam alas titar, yang ketujuh water bath, dan yang terakhir gelas ukur 100 ml. Sedangkan untuk bahan-bahannya, yang pertama kalian harus menyiapkan indikator PP, yang kedua alkohol netral, yang ketiga sampel sabun cair, dan yang terakhir larutan asam klorida atau HCl 0,1N. Selanjutnya, untuk prosedur kerja penentuan alkali bebas, yang pertama kalian jangan pernah lupa untuk menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua ada menimbang 5 gram sampel sabun dan memasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Yang ketiga, menambahkan 100 ml alkohol netral dan beberapa tetes indikator PP. Apabila terbentuk warna merah, analisa dilanjutkan. Kalau tidak ada perubahan warna, analisa dihentikan. Lalu, menghubungkan Erlenmeyer dengan pendingin tegak. Setelah itu, memanaskan di atas penangas air. Biarkan mendidih selama 30 menit. Selanjutnya, mendinginkan larutan. Jangan terlalu dingin agar sabun tetap larut. Lalu menitrasi dengan larutan HCl dalam alkohol 0,1N sampai warna merah tepat hilang. Setelah itu, mencatat volume HCl yang terpakai dan jangan lupa merapihkan kembali area kerja. Sehingga pada praktikum kali ini, yaitu penentuan alkali bebas pada sampel sabun cair merek Hello, tidak terdapat kandungan alkali. Seperti yang dapat kita lihat, perbandingan pada gambar 2 dan 3, yaitu tidak adanya perubahan warna setelah penambahan indikator dan sebelum penambahan indikator PP. Pada praktikum ini tidak melanjutkan prosedur dari nomor 3 hingga selesai. Hal ini dikarenakan tidak terjadinya perubahan warna saat penambahan indikator PP. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 2588 tahun 2017, kadar alkali bebas yaitu maksimal 0,05%. Kadar alkali bebas juga dapat dipakai sebagai indikator dari tidak sempurnanya proses penyabunan. Perbedaan pH dapat disebabkan oleh perbedaan kandungan alkali bebas yang ada di dalam sabun cair. Alkali mempunyai sifat yang keras dan dapat merusak kulit dengan menyebabkan iritasi apabila dipakai. Dan dapat disimpulkan bahwa sabun cair merek Hello telah memenuhi Standar Nasional Indonesia nomor 2588 tahun 2017 dengan tidak terkandungnya alkali bebas. Selanjutnya untuk penentuan asam lemak bebas akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Clara Putri Andini. Asam lemak bebas ALB atau sering disebut dengan free fatty acid FFA adalah asam lemak yang diperoleh dari hasil degradasi minyak ataupun lemak. Asam lemak bebas adalah asam lemak yang telah lepas dari molekul gliserol
Asam lemak bebas ini dianalisa sebagai angka asam dengan menggunakan metode titrasi alkalimetri. Semakin tinggi nilai angka asam, maka semakin banyak asam lemak bebas yang terkandung dalam sabun dan menyebabkan kualitas sabun semakin rendah. Selanjutnya ada alat buat analisa asam lemak bebas. Yang pertama ada Erlenmeyer 250 ml, kaca arloji, gelas ukur, statif dan klim, water bath, pipet tetes, alas titar, corong kaca, buret, neraca analitik, spatula, dan batang pengaduk. Bahan: sampel sabun cair, alkohol 50 ml, indikator pp, NaOH 0,1 n. Prosedur kerja: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, menimbang 10 gram sampel sabun cair lalu memasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Ketiga, menambahkan 50 ml alkohol netral. Keempat, memanaskan di atas pendangas air selama 30 menit hingga larut. Kelima, mendinginkan larutan hingga dikira dapat langsung melakukan titrasi dan jangan sampai larutan membeku. 6. Menambahkan 2-3 tetes indikator pp, lalu menitrasi dengan larutan NaOH 0,1 n hingga terjadi perubahan warna merah muda. Ketujuh, mencatat volume NaOH yang terpakai dan menghitung asam lemak bebas dengan rumus yang ditentukan. Ini adalah contoh data pengamatan asam lemak bebas. Analisa lemak tidak tersabun. Lemak tidak tersabunkan adalah lemak yang tidak dapat bereaksi dengan KOH, sedangkan lemak tersabunkan adalah lemak yang dapat bereaksi dengan KOH membentuk garam kalium dari asam lemak. Alat dan bahan: kaca arloji, statif, corong kaca, neraca, beker gelas, pipet, gelas ukur, buret, spatula, batang pengaduk, botol semprot, Erlenmeyer. Bahan-bahan: sunlight, KOH, alkohol, indikator pp, HCl. Prosedur kerja: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menimbang sampel sunlight sebanyak 5 gram. Setelah itu, masukkan Erlenmeyer menggunakan corong kaca dan batang pengaduk. Yang ketiga, menambahkan 10 ml KOH dan 50 ml alkohol ke dalam Erlenmeyer lalu homogenkan. Selanjutnya, memanaskan sampel selama 60 menit. Setelah itu, angkat lalu dinginkan. Yang kelima, ada menitrasi larutan sampel dengan HCl. Yang keenam, mencatat volume angka yang tertera. Yang ketujuh, merapikan area kerja. Rumus analisa lemak tak tersabun: VHCl2 dikurang VHCl1 dikali NHCl dikali 0,0561 per massa sampel dikali 100%. Di bawah ini dicantumkan sebelum dan sesudah analisa lemak tak tersabun. Maksimal SMI lemak tak tersabun yaitu 2,5%.
Sekian, terima kasih.